Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Sobat, ini adalah kipas angin lantai, mereknya adalah Regency Tornado Fan sobat ya, 18 in. Nah, pada jumpa kita kali ini sobat, kita ingin membicarakan atau mengupas tentang dinamo daripada kipas angin Regency ini sobat ya. Bahasan kita untuk kali ini cukup menarik sobat. Untuk sobat ketahui bahwa cara pemasangan kapasitornya ini ada dua versi sobat, dua cara pemasangan kabel kapasitor. Dinamo ini sobat, merek Regency ini adalah dari kabel biru kapasitor ke speed 3. Kenapa ini? Nah, inilah sobat, pada kesempatan ini kita sepil sobat ya. Nanti kita buatkan skema penyambungan lilitan pada dinamo merek Regency ini sobat. Tuh, merek Regency 18 in ED45CI. Oke, ini dinamo adalah bawaan ori dari pabrik sobat. Ini pabrik. Sebelum dibongkar supaya sobat tidak bingung nanti cara meletakkan ini baut-bautnya, ini kita kasih tanda dulu sobat. Di mana saja, misalnya di sini ya. Nah, di sini kita kasih tanda silang besar, silang besar. Ya, atas bawah kita silang. Kemudian, nah ini sobat, cara memasukkan baut ini jangan lupa ya, dari sebelah bawah ya. Nih sebelah bawah nih. Ini kan masuknya begini sobat tuh. Ya tuh. Nanti kalau terbalik sobat, ini mentok ke tutup ini. Jadi masuknya dari belakang ya bautnya. Untuk itu ini kita kasih tanda sobat, lingkaran. Tuh, lingkaran ya. Maksudnya supaya nanti baut ini letaknya di lubang ini. Ya, ini juga lingkaran tuh. Ini juga kita kasih tanda lingkaran tuh. Ini juga kita kasih tanda lingkaran. Ya, langsung kita buka. Ya, apabila sobat kesulitan membuka tutup dinamo ini sobat, ini diamplas dulu ujungnya ya, karena ini biasanya kalau bekarat ini dia akan nyangkut di busing ini. Ya, kita putar. Oke. Ya, selanjutnya nih kita ketok sobat ya, di pinggir sininya kita ketok ya. Di pinggir sininya kita ketok. Ya. Tuh. Ya, hati-hati sobat, ini kita tarik keluar. Tuh. Kita gunakan silet dan obeng kecil. Sekali lagi hati-hati sobat. Hati-hati karena banyak kawat lilitan, jangan sampai terkena silet kemudian putus ya. Oke. Ya sobat, sampai di sini sobat, ini jangan dilepaskan dulu sobat ya. Kita siapkan dulu ini isolasi kertas sobat, sebanyak 8 ya, 8 potongan. Ya kecil ya sobat nih. Ya kira-kira 1 cm lah ya lebarnya nih. Ya, kita siapkan 8 potongan ya. Selanjutnya ini kita buka satu persatu sobat ya. Setiap kita membuka selongsong lilitan ini sobat, kita langsung kasih tanda ya, kasih tanda. Ini kabel merah atau speed 3 sobat. Ya, kita pencet-pencet dulu begini sobat, pakai tang ya. Tuh. Ya, ada 2 lilitan pada kabel merah sobat. Kita tahu kabel merah adalah speed 3 ya, tuh.
Ya, supaya lebih mudah pengerjaannya, ini kabel kita potong saja sobat. Ya, kita potong di sini ya sobat. Nah, gitu. Tuh. Ya, ini dia. 2 lilitan di speed 3 warna merah sobat ya, tuh. Nah, kemudian ini sobat, ini kita urai sobat ya. Setelah kita lepaskan selongsongnya, kemudian kita urai sobat. Kita urai supaya kita bisa misahkan antara sebelah kanan dan sebelah kiri begitu ya. Coba ini selongsong yang lain yang kita lepaskan ya, pelan-pelan sobat. Coba kita kasih bensin dulu ya, supaya rada terbuka ini selongsongnya ini, karena ini keras ya, sudah kena panas ya, begitu. Ini speed 3 nih masih terganjel ya sobat ya, sama selongsong yang lain ini tuh di bawah sini. Coba ini kita lepaskan dulu selongsong yang lain. Hati-hati sobat, jangan sampai putus terdongkrak ya, hati-hati, karena apabila putus maka pekerjaan kita akan lebih sulit sobat. Jadi kalau pakai bensin dia sobat rada amoh ya, rada amoh. Tuh, oke, tuh. Ya, rada amoh tuh, oke. Pelan-pelan ini. Ya. Ya, tuh bisa. Ya, terbuka semua. Nah, ini di bawah tadi speed 3 nih sobat nih. Nih. Mana tadi speed 3? Ya, ini dia speed 3 nih. Nih, tuh. Ya. Nih ada kotorannya, coba kita hancurkan dulu ini. Ini bekas longsong. Nah, ini sobat tuh ya. Nih speed 3. Ini kita uraikan dulu sobat ya. Kita uraikan supaya kita bisa misahkan antara lilitan kanan dan lilitan kiri ya. Jangan dikasih tanda dulu. Nih. Tuh nih. Nih, tuh. Karena ini bergubat sobat nih. Tuh ya. Nih sobat. Ya, ini speed 3 yang di kanan ini, kemudian ini speed 3 yang di kiri. Kita langsung kasih tanda sobat ya. Jadi ingat sobat, setiap membuka lilitan langsung diberi tanda supaya sobat tidak kehilangan jejak ya, nanti salah sambung ya. Oke, ini kita kasih tanda speed 3 angka 3 sobat ya. Ini adalah speed 3 angka 3 atau kabel merah. Ya, jadi minimal sobat harus paham dulu warna-warna kabel dan jalurnya ya. Seperti speed 3 itu adalah kabel warna merah, begitu sobat harus hafal ya. Ya, kita buka yang kabel mana aja sobat, ini nih. Ini kabel coklat sobat nih. Kita tahu kabel coklat adalah speed 2 sobat, speed 2. Hati-hati sobat, ini ada lilitan yang lengket di sini ya. Ya, kita tidak bisa cepat-cepat kerjanya ya. Harus ekstra hati-hati ya. Kita putusin di sini. Oke. Ada 3 lilitan sobat di sini. Ya, kenapa dia 3 lilitan? Coba kita putusin ini. Tuh, di speed 2 ada 3 lilitan sobat. Tuh, ada 3 lilitan. Mana dia? 1. Tuh, 1 2 3. Nah, tuh. Coba kita urai dulu. Pokoknya diurai sobat ya, jangan sampai ada yang melilit ya, diurai. Wah, ini ada yang putus nih. Nggak mungkin 3 lilitan sobat, speed 2. Ya, coba kita kasih tanda dulu sobat. Ini speed 2 ya, atau coklat.
Ya, kita tulis ini speed 2, warna kabel coklat begitu. Ini ada satu lilitan putus ini. Ini lilitan yang mana putus ini? Nanti kita cari ya. Pokoknya kita harus menemukan 8 ujung lilitan sobat. Ya, kemudian ini biru ini biru sobat. Ini adalah kapasitor ya. Ini. Ya, ini langsung aja kita putusin. Tuh. Kemudian kita urai. Ya, sudah ketemu. Ini kita kasih tanda. Ini adalah kapasitor sobat ya. Kapasitor langsung. Ya, kapasitor langsung. Ya, ini kapasitor langsung kabel warna biru. Ya, speed 3 sudah, speed 2 sudah, 2 lilitan. Kapasitor langsung sudah warna biru ini, kapasitor warna biru ini. Ya, kemudian ini abu-abu sobat, abu-abu nih. Abu-abu itu speed 1 sobat ya. Ini kita putus ini. Oke, tuh. Oke, terputus. Ini abu-abu. Ya, abu-abu adalah speed low atau speed 1. Speed 1 terdiri dari 1 lilitan sobat. Ya, speed 1. Terakhir ini sobat. Ini adalah kabel setrum sobat ya, kabel setrum. Kabel setrum ada 2 kawat lilitan sobat ini. Ini kita putusin. Ya, nah kenapa kabel setrum? Kabel setrum selalu terhubung dengan pius sobat. Jadi ciri-cirinya kabel setrum selalu terhubung dengan pius tuh. Nah ini 2 kawat lilitan di kabel setrum. Ini kita urai dulu sobat, karena ini dililit ya tuh. Jadi sobat uraikan dulu ya, diurai dulu ya supaya bisa mengetahui lilitan kanan dan lilitan kiri gitu ya. Ya, udah tuh. Nah, kita kasih tanda. Kita kasih tanda ini adalah setrum sobat ya. Kita singkat AC. Ya, kita singkat AC. Ya, 1 lilitan lagi adalah ini nih. Ya, ini dia. Ya. Kita singkat AC. AC atau listrik gitu ya, strum. Oke sobat. Tadi di speed 2 tadi sobat ya. Tadi di speed 2 coklat ini ada 3 lilitan. Ini rupanya ini tidak terpakai sobat nih, tuh. Ya, ini tidak terpakai ini. Saya pikir ada yang putus gitu sobat ya. Kenapa? Karena ini sudah 8 ujung lilitan sobat nih. Ya, ini. Setelah kita urai, kita kasih tanda, kemudian kita pisahkan kanan dan kiri sobat. Kanan dan kiri. Ya, ini sudah tuh. Nah, ini. Nah, begini sobat. Nah. Ya. Ya, ini di kanan, 4 di kanan dan 4 di kiri ya. 4 di kanan adalah setrum. Ini AC, ada 2 lilitan, kemudian speed 2 dan speed 3. Ya, ini. Kemudian yang di kiri sobat ada speed 1, speed 2, speed 3 dan kapasitor langsung. Nah, ini unik sobat ya. Ini adalah unik. Ya, dari sini sobat sudah bisa kita tebak sobat ya. Bisa kita tebak ini untuk ini 3 lilitan yang digabung dalam satu lubang ini, lubang slot ini ada di bagian luar sobat. Sedangkan yang di bagian dalam ini yang AC ini adalah biasanya running ini sobat ya, di sebelah dalam nih.
Tuh ya, sebelah dalam ya tuh. Ya, tuh ini sebelah dalam. Kemudian lilitan starting dan sepit-sepit ada di sebelah luar sobat nih. Tuh ada 3 lilitan jadi satu. Kalau yang running ini berdiri sendiri sobat ya, lilitannya di sebelah dalam. Ya, selanjutnya ujung-ujung lilitan kita kerok sobat ya. Kita kerok supaya bisa kita ukur nanti ya. Kita ukur nilai hambatannya sobat. Saya ngeroknya pakai ini ya sobat nih. Pakai korek dan silet sobat ya. Jadi sobat, dikeroknya bagian depan dulu ya, depan sini ya, dikerok semua. Ini ya. Dikerok semua bagian depan. Ini sudah saya kerok ini sobat nih, supaya tidak lama durasinya ya. Ini sudah saya kerok semua. Dan kemudian sobat balik ya, putar begini ya. Putar begini kemudian dari arah belakang gitu sobat ya, supaya lapisan emailnya terbuka semua sobat nih. Ya. Jadi depan belakang dikerok gitu ya. Ya, ini sudah saya kerok semua. Karena supaya tidak makan durasi ya. Oke, tuh. Ya, sekarang kita ukur pakai apometer sobat. Ya, apometer kita kasih ke 2K ya. Ya, ini saya menggunakan apometer merek Attack ya, Attack DD9205A. Ya, kita taruh di 2K ya, di ohm ya. Yang menarik dari dinamo merek Regency Ori ini sobat ya, ini. Jadi di sebelah kanan ini ada 4 dan sebelah kiri 4 ya. Kenapa? Kanan 4 kiri 4 karena dia masuk dari kanan, keluar dari kiri gitu ya. Nah, menariknya sobat dari dinamo Regency Ori ini sobat, yang merek Regency ini, lihat di kanan sobat. Di kanan dia ada lilitan AC atau setrum dan setrum di kanan nih. Kemudian ada speed 2 dan speed 3. Ya. Pertanyaannya speed satunya di mana? Speed satunya di sini aja sobat. Cukup 1 lilitan. Ya, speed satunya ada di kiri. Nah, ini speed 1, speed 2, speed 3 dan kapasitor langsung ini ada di kiri. Ini yang menarik sobat dari dinamo ini. Oke, sekarang kita ukur nilai hambatannya sobat ya, dari masing-masing lilitan ya, antara running, starting dan speed low dan medium ya. Ini kita shotkan dulu supaya angkanya berubah selama 15 detik sobat. Baik sobat, kita ukur dari kanan dan kiri ya, kita ukur ya. Ini ada AC, kita ukur kemana ini? Bukan. Ini bukan. Ini bukan. Ya, ini dia. Ya, dari AC dengan angka 3 atau speed 3 ya, 268 sobat. Ini kita tulis 268 gitu ya. Tuh. Kemudian ini juga kita tulis 268 gitu ya. Ini angka 2 nih atau speed 2 kemana ini? Kemana? 80. Ini adalah 80 sobat. 80. Kemudian ini juga 80. Ya. Oke. Ya. Jadi ada yang bertanya sobat sampai di sini, kok waktu ngukur bukannya angka 2 dengan angka 2 gitu ya? Bukan sobat. Bukan angka 2 dengan angka 2 ya. Dia akan menyilang begitu ya. Dengan menyilang. Bukan angka 2 dengan 2, 3 dengan 3, 1 dengan 1, bukan. Karena ini kan hasil silangan ya. Hasil silangan ini jadinya angka 2 dan 2 ya. Tapi kalau kita ukur lilitannya, dia bukan 22 tapi nyebrang ya, nyebrang ke yang lain. Oke. Nah, ini contohnya sobat ya. Ini speed 3 nih, angka 3 nih di kanan ini. Kita ukur bukannya ke angka 3 di kiri ya, bukan. Tapi yang ke kabel lain. Kita ukur coba ini. Bukan ini. Ya, ini angka 3 di kanan dengan angka 2 di kiri, 117. Ini kita tulis 117. Iya gitu. 117. Ini juga 117. Iya, begitulah.
Yang penting sobat tahu ya. Yang terakhir adalah ini sobat. Ini ada tulisan AC di kanan dengan kapasitor di kiri. Ya, angkanya 268. 268. Setiap sobat mengukur lilitan ini tidak boleh tersambung dengan yang lain sobat. Misalnya dengan ini ya. Ini tidak boleh tersambung dengan yang lain. Kalau tersambung namanya short. Nah, ini tidak tersambung ya. Jadi dari kapasitor ini, kapasitor langsung dengan AC di kanan 261. Ini 261. Ini juga 261. Oke, tuh. Ya, ini. Sekarang kita tulis sobat. Kita tulis. Ini dia. Angka-angka yang kita dapatkan sobat ini, setelah kita ukur dari kanan ke kiri, ini ada nilai ini sobat. Nih, ada nilai yang paling tinggi adalah ini 268. Kita tulis sobat. 268. Ya, tuh kita tulis. Tuh. Kemudian di bawah 268 adalah 261. 261. Ya, di bawah 261 adalah 117. 117. Ya, di bawah 117 adalah 80 sobat. 80. Oke, ini dia. Disinilah letak uniknya sobat ya. Letak uniknya dari dinamo merek Regency ini sobat. Coba sobat lihat angka 2 ini sobat. Angka 2 ini 268 dan 261. Ini adalah sama-sama panjangnya sobat. Jadi lilitan ini yang 261 dan 268 ini panjangnya sama sobat. Ya, running dan starting panjangnya sama. Jadi ini mengambil rumus seperti dinamo mesin cuci sobat. Sehingga nanti rangkaiannya kenapa dia kapasitornya ada di CP3 ini sobat, ini. Oke ya, supaya sobat lebih jelas kita gambarkan skemanya sobat. Skema penyambungan lilitan sobat ya. Oke. Jadi sekali lagi syaratnya pada dinamo ini sobat, kenapa dia kapasitornya satu di SP3, digabung ke SP3 karena ini sobat. Ini. Jadi lilitan ini lilitan running sobat ya. Kalau kita sebut ini sebenarnya running dan starting ini. Ini panjangnya sama. Panjangnya sama. Nah, kalau ini kenapa ini beda ya? Beda 7 angka ya. Mungkin panjangnya beda 1 cm aja dia akan beda angkanya ya. Ini sebetulnya sama panjangnya. Oke lah, kita gambarkan biar tahu ya. Ini adalah lilitan. Ini adalah lilitan. Ini adalah lilitan. Ini juga lilitan. Ada 4 lilitan sobat ya. Yaitu starting, running, starting, speed low dan speed medium. Ini ada 4 lilitan ini. Ini 4 lilitan sobat nih. 1 2 3 4 ya. Karena masuk di kanan ya otomatis keluar di kiri ya. 4 di kanan dan 4 di kiri. Oke. Kalau kita lihat ini sobat, kita gambarkan dari ini sobat. Ya, ini kita sepil sobat ya. Sepil apa yang sudah dibuat oleh pabrik ya. Ini kita sepil ya. Nih lihat. Kapasitor 261 ini ada di kiri sobat. Ada di kiri. Ini adalah kapasitor. Ya, kapasitor langsung. Ini adalah kabelnya biru sobat. Biru. Ada di kiri. Nih, di kiri nih. Ada di kiri ya. Ini kanan, ini kiri. Ada di kiri kapasitor langsung. Berarti lilitan ini adalah lilitan 261 sobat. Ini adalah lilitan 261. Ya, sebetulnya ini running sobat ya. Ini sebetulnya running sobat. Ya, ini sebenarnya running nih sobat ya. Kita tulis running nih. Ini adalah starting di sini sobat. Inilah. Ya, starting. Ini malah ini 268 sobat. Ya. Jadi kita sepil sobat ya berdasarkan ini ya. Ini kalau kita balik bisa aja sobat ya.
Yang 268 kita taruh di bawah bisa. Tapi karena ini sifatnya saya sepil sobat ya, atau review, kita ikutin ya sobat ya, kita ikutin. Ya, sebetulnya ini sama, jumlah lilitannya sama ya antara running dan starting. Kemudian ini adalah lilitan medium sobat. Ini medium. Jumlahnya adalah 117. Nah, kalau ini nggak boleh salah sobat. Dan ini adalah low. Nah, nilainya adalah 80 ohm. Ini 80 ohm sobat ya. Ya, ini sobat. 261, 268, 117 dan 80 ohm. Jadi sekali lagi sobat, ini adalah sepil sobat ya, atau review pabrik yang bikin ya. Cuman saya review ya. Ya, kalau saya sebetulnya 268 ini saya taruh di bawah sobat, karena running adalah lilitan yang terpanjang. Tapi karena dinamo regensi ini beda cara penyambungan lilitannya, karena dia kapasitornya satu kabelnya ke speed 3, maka ini sama sobat. Jumlah lilitan running dan starting sama. Ya, tapi kenapa ini angkanya beda 7 ya, ini karena mungkin beda 1 cm aja dia akan beda ya. Ini kita anggap sama sobat ya, kita anggap sama ya angkanya ya, nggak apa-apa. Nih kita lihat sobat, kapasitor 261 ini, 261 ini 261 ada di kiri nih, kapasitor ada di kiri. Oke nih. Kemudian untuk AC ini, AC sobat ada di kanan, 268 dan 261 nih. Untuk AC ada di kanan, 261 dan 268 ini digabung adalah ini sobat. Ini kita gabung sobat. Nah, gitu. Maka keluarlah di sini AC atau setrum sobat ya. Nah, sebelum ke setrum kita kasih fuse sobat di sini. Kita kasih fuse, lalu ini adalah setrum atau AC gitu ya. Ini adalah kabel hitam sobat. Ini uniknya sobat, setrum gabungan dari starting dan running. Oke. Kemudian 268 yang kiri, 268 kiri adalah ini sobat nih. Nih angka 3 ya. 268 kiri adalah speed 3. Digabung dengan 117 kanan ini. Ini sobat nih. Lihat ini ya. 117 kanan ini digabung dengan 268 kiri, karena ini speed 3, ini angka 3 nih, angka 3 dan angka 3 ya. Berarti 268 kiri digabung dengan 117 kanan, berarti ini kita gini sobat. Nah begitu, berarti ini adalah speed 3 ya, speed 3 lah begitu ya. Oke. Ya, supaya sobat nggak bingung, ini adalah kanan ya, ini kanan, ini kiri gitu ya. Ini kanan, ini kiri gitu. Oh, ya, ini kanan, ini kiri. Ini kanan, ini kiri. Kemudian 117 kiri, 117 kiri ini. Nah, ini angka 2 sobat nih. Ini angka 2 dan di kanan angka 2 adalah ini sobat tuh. Ya, ini angka 2 nih, 80. Ya, angka 2 dan angka 2 rupanya di kiri ini 117 yang kiri ini. 117 kiri di sini digabung dengan 80 ini. 80 kanan. Ya, begitu. Ini adalah speed 2. Ini speed 3 adalah merah. Speed 2 adalah coklat. Gitu ya. Nah, yang terakhir sobat, 80 kiri. 80 kiri adalah ini, speed 1. Nih. Dia speed 1 tidak ada speed 1 di kanan ya, adanya di kiri. Speed 1 adalah ini sobat. Ini adalah speed 1. Tuh. Adalah ini. Ini adalah abu. Tuh. Ya.
Ya, jadi sekali lagi sobat ya, untuk dinamo Regency ini ya, merek Regency yang ori pabrik ini, karena saya sifatnya review ya, atau sepil ya, review atau sepil, jadi saya tidak merubah-merubah ya. Ini 268 dan 261 ini adalah starting dan running sobat. Ya, ini kita kasih ini running. Ini adalah starting. Ini adalah medium. Ya, speed medium, ini adalah low. Gitu ya. Tuh. Jadi untuk dinamo ini antara running dan starting ini kita gabung ketemu dengan setrum. Nah, di sini yang bikin uniknya ya dari dinamo ini. Sehingga kapasitor ini selalu di lilitan starting sobat, starting. Makanya di speed 3. Nah, speed 3 ini digabung juga dengan kapasitor sobat. Nah, begitu. Tuh. Jadi kapasitor adalah di speed 3 dan di lilitan running ya, di sebelah kiri. Kalau di dinamo yang KWRT sobat ya, yang KWRT yang lainnya daripada ini, merek Regency ini, untuk kapasitor ini ada di sini sobat. Ada di speed ujung sini. Di atas ya, paling atas, tapi ini tidak, paling atas justru dia speed 1 sobat. Nah, jadi kesimpulannya sobat, cara penyambungan lilitan pada dinamo Regency ini dia menggunakan sistem kayak dinamo mesin cuci sobat. Karena kalau kita ambil starting dan running atau running dan starting saja, ini adalah seperti dinamo mesin cuci. Ya, syaratnya adalah jumlah lilitannya harus sama antara running dan starting. Jadi kalau kita lihat dinamo mesin cuci itu dia hanya dua sobat ya, hanya dua lilitan, ada running dan starting. Sehingga jumlahnya sama ya, panjang lilitannya sama. Nah, untuk dinamo ini karena ini panjang lilitan sama, ini maka ini kalau kita gabung ini adalah speed 3 sobat nih. Adalah speed 3. Bagaimana supaya speed 2 lebih pelan? Maka dia ditambahkan lagi lilitan ini yang medium nih. Yang jumlah nilai atau nilai hambatannya 117. Ya, ditambah ini supaya lebih panjang sehingga putarannya lebih berkurang ya dari speed 3, makanya speed 2. Supaya lebih berkurang lagi, lebih kecil lagi putarannya atau lebih lambat lagi putarannya, maka ditambahkan lagi satu gulungan lagi yaitu low yang nilainya 80 ohm ini. Sehingga ini adalah untuk speed 1. Jadi makin pelan gitu sobat ya, speed 1 makin pelan. Jadi rumus daripada ataupun skema penyambungan lilitan ini adalah mengambil atau mengadopsi dari sistem penyambungan lilitan pada dinamo mesin cuci sobat ini. Oke, inilah dia skema daripada penyambungan lilitan dinamo merek Regency. Oke, ini dia. Jadi mudah-mudahan sobat paham ya mengenai skema penyambungan lilitannya pada dinamo Regency adalah begini. Sekali lagi adalah sebelah kiri ini di running, sebelah kiri adalah kapasitor langsung ya, warna biru. Warna biru. Kemudian di kanannya di 261 kanan ini yang sebelah kanan ini dengan yang starting, running dan starting kita gabung. Jadilah setrum warna hitam. Kemudian 268 yang kiri ini kita gabung ke 117 kanan, jadilah speed 3. Nah, speed 3 ini digabung langsung dengan kapasitor sobat. Jadi kapasitor kabelnya adalah satu di biru dan satu lagi di merah, begitu ya. Dan untuk speed 2 adalah 117 kiri kita gabung dengan 80 kanan, jadilah speed 2. Dan 80 yang kiri adalah speed 1 atau abu. Oke, sekarang kita rakit sobat ya sesuai dengan aslinya ya. Nah, ini karena ini ujung yang bekas di dinamo ini sudah keras ya, kaku ini kita rubah dengan yang di bawah ya, kita balik sobat. Nah, kalau sobat menjumpai kabel yang sudah kaku begini sobat ini,
dibakar aja sobat ya, dibakar ya, dilenturkan begitu tuh. Dilenturkan dengan korek api. Tuh. Tuh. Ini supaya kabelnya bisa kita tarik sobat ya. Tuh. Oke, tuh jadi lurus tuh. Nah ini sobat, kalau pada konten saya yang lalu saya pernah mengunggah ini sobat, mengupload dinamo Regency RRT sobat ya. Mereknya adalah P018. Jadi sistem penyambungannya begini sobat tuh. Dia menyilang aja tuh. Running di bawah, starting di atas. Makanya dia kapasitornya ada di atas dan di bawah sobat. Kalau yang ini kan beda sobat, lihat tuh. Ya, running dan starting ada di bawah sini. Kemudian speed medium di atas, low di atas. Beda ya. Kalau sobat pengen tahu dinamo Regency RRT, ada ya di konten saya. Ya, ketik aja dinamo Regency RRT P0, ditambahkan ujungnya Ready Astra gitu ya. Cari di YouTube sobat. Ya, ini sudah saya balik ini. Ini kabel yang lama kita taruh di bawah ya. Taruh di bawah karena ini sudah kaku ini. Yang di bawah kita ganti ke atas begitu. Ya, ada 5 kabel. Nih. 5 kabel. Gimana ini? Nah, begini. Ada hitam untuk setrum langsung, biru kapasitor. Kemudian speed 1 adalah abu-abu, speed 2 coklat, dan speed 3 merah. Oke. Dan nanti kita pasang fuse-nya sobat ya, sekalian ya kita pasang fuse-nya ya. Ya, seperti biasa sobat, untuk penyambungan kabel dan lilitan kita menggunakan serabut kabel sobat ya. Serabut kabel nih. Jangan terlalu kaku sobat ya, jangan terlalu kaku. Ya, nah ini serabut kabel, kemudian ada tali tis. Kemudian ada selongsong kain ya sobat ya. Ini diameter 3 sobat ya. Diameter 3 mili ya, atau 4 mili juga boleh lah. Ya, selongsong kain. Ya, ini solder sudah kita panaskan. Ya, kita mulai dari mana saja sobat ya. Tapi yang lebih enak sih kalau saya dari strum dulu sobat. Warna hitam. Kabel hitam. Ya, ini strum adalah ini sobat nih. Ya, ini strum nih. Ini sudah ada tandanya sobat ya. Nih AC. AC dan AC di sebelah kanan. 261 dan 268. Ya, 261 dan 268 kita kasih bensin dulu. Supaya ini bisa kita tarik sobat tuh, gampang ya. Dan ini AC tuh ada tulisannya sobat ya. Ada tulisannya tuh. Ya tuh, AC dan AC tuh. AC dan AC kita gabung jadi satu begitu. Ya, kita gabung jadi satu, kemudian kita pelintir dikit lah sobat ya. Kita samakan ujungnya. Tuh. Ya, kita ikat di kabel hitam. 2 lilitan kita gabung jadi satu dan kita taruh di kabel hitam setrum. Ya, kemudian kita ambil serabut ini, serabut tuh. Ya, kita ikat tuh. Ya, kita ikat begini sobat. Jangan terlalu ditekan sobat ya. Ngambang saja, ngambang saja. Ngambang saja tuh, kita penuhkan ya, kita penuhkan dengan serabut kabel tuh. Kemudian kita solder. Saya menggunakan solder yang 60 watt ini sobat, 60 watt. Kemudian ini ada bacaan plug cored ya, plug cored solder wire tuh ya. Berarti ini sudah mengandung plug ya sobat ya di timah ini ya. Solder 60 watt. Langsung saja kita panaskan dulu ya, kemudian kita tempelkan timahnya. Tarik ke depan, tarik ke depan. Oke. Nih sobat, sebelah bawahnya kita panaskan dulu, kita geser ke atas. Oke, tuh ya, sisa serabutnya kita putusin. Ya, kabel hitam setrum sudah terpasang.
yang terdiri dari 2 lilitan. Ya, sekali lagi ini sepil sobat ya, bukan penyambungan baru tapi sepil atau review sesuai dengan pabrik ya, sesuai dengan pabriknya. Ya, kemudian ini ada speed 2 nih sobat nih. Ini angka 2 nih. Angka 2 di kanan dengan angka 2 di kiri ya ini. Angka 2 di kanan dengan angka 2 di kiri. Ini kita urai dulu. Ya. Ya, kita lepaskan ini. Ya, kita lepaskan isolasi kertasnya ya. Tuh. Ya, kita tetesin pakai bensin dulu sobat. Nih, angka 2 dan angka 2 atau speed 2 dan speed 2 adalah ini. Ya, speed 2 dan speed 2 adalah ini. Tuh. Ya, ini kita lilitkan dulu begini. Ya, kabel coklat speed 2 kita tempel di sini. Kemudian kita balur dengan serabut kabel, jangan ditekan sobat, cukup ngambang saja supaya timahnya lebih nempel ya. Tuh. Ya, kita panaskan dulu. Kemudian kasih timah, tuh. Nih sobat tuh. Yang kita tarik ke atas, ke ujung, ke ujung, ke ujung. Oke, tuh. Sisa serabutnya kita putusin ini, tuh. Kemudian speed 3 sobat, karena ini 3 ya. Ini angka 3 nih. Speed 3 adalah merah. Ya, serabut kita siapkan. Ya, kita lepaskan dulu ini solasinya pakai bensin. Tuh. Supaya mudah ditarik. Tuh. Angka 3 dan angka 3 atau speed 3. Ya, kita samakan dulu ujungnya. Kemudian kita pelintir. Ya, tempel di kabel merah. Ya, kemudian kita bungkus dengan serabut kabel ya, jangan ditekan sobat, cukup ngambang saja. Oke, tuh. Ya, kita panaskan dulu. Kemudian kita kasih timah. Tuh. Oke. Tuh. Sebelah bawahnya kita panaskan, kita tarik ke ujung. Oke. Oke. Ya, sisa serabutnya kita putusin. Oke. Ya, speed 3 sudah. Sekarang speed 1 sobat. Ya, ini speed 1. Ya, kita kasih bensin dulu supaya bisa kita tarik ini tuh. Speed 1 adalah abu. Ya, abu ini. Satu kabel sobat ya. Atau satu lilitan nih. Speed 1 satu lilitan. Karena dia paling ujung. Ya, kita bungkus. Jangan ditekan. Cukup ngambang saja. Oke. Ya, kita panasin dulu. Yang kita kasih timah. Oke, tuh. Sebelah bawahnya. Oke. Sip. Sisa serabutnya kita putusin. Oke. Tuh, sudah terpasang. Satu lagi sobat, adalah kapasitor langsung. Ya, kita tarik. Ya, kita tarik tuh, gampang ya. Kapasitor langsung adalah warna biru. Ya, kita ambil serabut. Warna biru adalah ini. Ini warna biru. Ya, kita tempel di sini. Ya, kemudian kita bungkus atau kita balut dengan serabut kabel. Ya, ingat jangan ditekan sobat ya, gulungnya ya, ngambang saja. Tuh.
kita panasin, kemudian kita kasih timah. Ya, ya, tarik ke ujung. Oke, tuh. Ini serabutnya, sisanya kita putusin. Oke. Selanjutnya kita tutup dengan selongsong kain ini. Nah, panjangnya seberapa ya? Dikira-kira ya sobat ya, dikira-kira terbungkus ya. Nih, kita lebihkan dikit. Tuh, ya seginilah tuh. Ya, 5 potong. Nah, sobat sampai di sini, sobat bertanya, pius masangnya di mana? Nanti sobat belakangan. Karena rumus saya atau cara saya nanti ini belakangan sobat. Sobat akan tahu ya. Ini belakangan masang pius. Oke. Ini kita bungkus dulu. Oke, sip. Kita ambil isolasi kertas ini. Ya, untuk di bawah sini sobat ya, di bawah selongsong ya. Supaya menahan panas lah begitu. Ya, kira-kira aja sobat. Ya, kira-kira. Ya, 2 lapis. Tuh. Kemudian ujung-ujungnya kita gunting-gunting dikit sobat begitu ya. Supaya bisa dibentuk. Oke, tuh. Ini kita taruh di sini. Tuh. Ya, kita perhatikan lagi selongsongnya supaya masuk ya, jangan sampai terbuka keluar ya. Oke, kemudian kita ikat sobat. Kita lihat ke bawah, jangan sampai ada kawat litan yang ketarik. Ini aman di sini kayaknya nih, tuh. Ya. Kita cari lagi di bawah supaya aman. Di mana? Di sini aman sobat nih. Ini aman ya. Kita lihat lagi di bawah sini. Di lubang-lubang ini. Nah, ini aman di sini. Ya, di sini aman tuh. Ya, di ujung ini boleh kita tambahkan di sini. Ya, ini ada bekas ini aman di sini sobat nih. Ya. Oke. Ya, coba sekarang kita tes sobat ya. Ini apometer ke angka 2K atau 2000 ohm nih. Kemudian kita ambil kabelnya ini. Jadi semuanya harus tersambung sobat. Semua harus tersambung. Harus saling terhubung ya. Kita mulailah misalnya dari kabel hitam ya, kabel setrum ke kapasitor. Ya, tersambung tuh. Kemudian ke speed 3 tersambung, speed 1 tersambung, speed 2 tersambung. Oke, tersambung semua sobat tuh. Ya, dari mana juga tersambung sobat. Misalnya dari coklat atau dari abu ya. Dari abu ke lain dia harus tersambung tuh. Tuh, harus tersambung ya. Tersambung. Oke, apabila ini sudah tersambung semua, dipastikan dinamo ini berputar sobat. Oke, setelah selesai begini, sekarang kita pasang pius sobat. Pasang pius di mana? Pasang pius selalu saya adalah dari kabel setrum sobat. Untuk dinamo regensi, merek regensi ini adalah kabel setrumnya adalah hitam. Dari kabel hitam ini kita putusin, kemudian kita sambungkan ke pius sobat. Dengan demikian apabila pius ini putus, kena panas dari lilitan, maka setrum atau aliran listrik yang masuk ke dinamo akan terputus ya, sehingga aman gitu ya.
Saya menggunakan fuse yang 2 ampere 135 derajat sobat. Jadi di pasaran tuh ada yang 130 derajat dan ada yang 135 derajat sobat ya. Dua-duanya juga boleh lah gitu ya. Ada pertanyaan dari sobat subscriber kita. Kalau menggunakan yang 150 derajat apakah bisa begitu? Tentunya itu kebesaran sobat ya. Kebesaran derajatnya. Jadi maksud kita 135 itu sudah maksimal sobat ya untuk sebuah kipas angin ya. Karena kalau 150 derajat nanti terlalu panas dia ya. Keburu lilitannya ini terbakar begitu ya. Jadi menggunakan yang 2 ampere atau 2A 130 atau 135 derajat sobat. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah fuse ini bisa dipasangkan di kabel lain sobat, di kabel lain selain kabel setrum? Tentunya tidak efektif sobat ya, tidak efektif. Kenapa? Karena kalau kita pasangkan misalnya di kabel kapasitor gini sobat, yang warna biru ini, apabila ini putus, tentunya setrumnya di kabel hitam ini, dia masih mengalir sobat ya ke dinamo ini. Sedangkan tujuan kita adalah fuse ini untuk memutus aliran listrik ya, atau tegangan listrik yang masuk ke dinamo ini. Untuk itu selalu terpasang pada kabel setrum sobat. Untuk dinamo regensi ini kabel setrum adalah di kabel hitam. Kabel hitam sobat ya, nanti kita pasangkan di kabel hitam ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari sobat kita, apakah fuse bisa dipasangkan di luar dinamo sobat? Tentunya di luar dinamo ini ya, di luar tutup ya, di luar tutupnya. Tentunya jawabannya ya tidak bisa sobat, karena yang bagian hitam ini sobat, ini ada sebuah alat untuk memutuskan ya apabila terjadi overheat atau panas berlebih dari lilitan ini sobat. Kalau ini saya letakkan, kalau fuse ini saya letakkan di luar lilitan ini, di luar kawat lilitan, maka tidak efektif sobat. Sama aja tidak menggunakan fuse ya. Tidak menggunakan fuse. Sedangkan fuse ini apabila terkena panas dari lilitan ini akan putus sobat. Baik sobat, itu aja keterangan kita. Selanjutnya akan kita pasangkan fuse ini di sini sobat ya, di sini ya, di sini kira-kira di sini gitu sobat ya. Kemudian ini kabel hitam ini, kabel setrum ini, kita ulur dulu sobat, kita ulur dikit gitu ya. Kemudian ini kira-kira ya antara 2 cm lah begitu sobat ya, 2 cm dari sini. Ini kita putusin sobat ya, 2 cm atau 2,5 cm lah kira-kira saja. Ini kita putusin sobat, kabel hitam, kabel setrum tuh. Ya, nih. Kemudian yang menuju ke atas ini kita tarik sobat. Tuh, kita ulur dikit sobat supaya lebih mudah kita menyoldernya gitu ya. Ya, ini supaya lebih enak ini kita putusin ya sobat. Oke. Kemudian ini fuse sobat, fuse kita kasih isolator sobat ya, isolator. Ini pakai ini sobat nih. Ini pakai selongsong yang 3 mili sobat ya. Kemudian ini yang kecil ini selongsong 1 mili sobat. Diameternya 1 mili. Ini diameter 3 mili ya. Kita potong sobat untuk isolator di sini ya. Kalau sobat nggak punya yang selongsong bakar 1 mili ini sobat, bisa menggunakan ini sobat tuh, kabel ya. Jadi kulit kabel ini kita keluarkan serabutnya gitu ya, untuk pengganti isolator di sini. Di sini ya. Ini sudah kita potong sobat tuh. Ini yang diameter 1 mili kita masukkan ke sini. Tuh begitu. Tuh. Kemudian yang selongsong 3 mili, diameter 3 mili kita masukkan lagi ke sini untuk menutup sambungan kabel ya. Tuh. Jadi begitu sobat. Jadi cara saya ini cara yang paling simple sobat ya, yang paling mudah, ya. Ini kita kletek ujung-ujungnya tuh.
Langsung saja kita kasih timah sobat ya, kita panaskan dulu, kemudian kita kasih timahnya tuh. Jadi sekali lagi saya menggunakan solder yang 60 watt sobat ya, kemudian timahnya yang 0,8 mili tuh ya. Dia ada bacaan plug cord solder wire gitu ya. Nih, dia sudah mengandung plug sobat, jadi kita sudah tidak pakai plug lagi ya. Langsung saja sobat, ini kita sambungkan saja ke kabel hitam ini sobat nih tuh ya, begini aja sobat ya. Saat menyolder fuse jangan terlalu lama sobat ya, kalau terlalu lama nanti fuse-nya akan putus ya, kena panas dari solder begitu ya. Tuh ya, tuh. Satu kaki lagi ini yang dari atas ini, kabel hitam dari atas ini kita sambungkan ke kaki fuse ini sobat. Tuh. Tuh sobat ya. Ini kabel hitam dari atas, kemudian kabel hitam dari lilitan kita sambungkan ke kaki fuse tuh. Ya, mudah sobat. Ya, di sini bisa kita kasih isolasi kertas sedikit saja sobat. Ya, bisa kita bagi dua kalau kelebaran. Tuh. Kemudian kita double begitu. Tuh. Ya, kemudian solderannya kita tutup pakai isolasi ya, isolasi bakar. Kalau sobat nggak punya isolasi bakar ini ya, atau selongsong bakar, sobat menggunakan isolasi sobat ya. Ya, kita cari di bawah ini yang aman di mana ya, ini aman ini, jangan sampai ada kawat lilitan yang ketarik oleh talitis kemudian putus ya, hati-hati tuh. Kemudian di kepalanya sini, kepala fuse-nya kita tempelkan ke kawat lilitan, kemudian kita gencet pakai talitis ya. Tuh. Tuh, ujungnya nempel ya di lilitan ya. Ya, supaya rapih ini kita gencet lagi nih. Tuh, kabel ini kita gencet lagi. Dimana kita lihat lubang di bawah ini yang aman, tidak ada kawat lilitan yang ketarik. Ya, di sini. Tuh. Oke. Ya, ini dia hasilnya sobat tuh. Ini dia hasilnya. Sekarang kita tes lagi ya, apometer kita taruh di 2K sini, di 2K. Kemudian kelima kabel yang keluar dari dinamo ini harus saling terhubung. Apabila salah satu tidak terhubung, maka dipastikan dinamo ini tidak berputar sobat. Oke, kita tes dari kabel setrum warna hitam kemana saja sobat. Ke speed 3 ya, tersambung. Ke speed 1 abu-abu, tersambung. Ke speed 2 coklat, tersambung. Ke biru kapasitor, tersambung. Dengan demikian sempurna sobat, dipastikan dinamo ini bisa berputar sobat ya. Oke, sekarang kita pasang ke tutup dinamonya sobat ya, kita pasangkan ke sini. Kita gunakan Nikogres ya. Kita masukkan dulu ke lubang sini. Ya, kita masukkan begini. Ya, sebetulnya ini kemana aja nggak masalah sobat ya. Ini kemana aja nggak masalah, ini kerennya nih. Yang penting ini sobat, yang penting ini kabel ini mendekati dengan lubang ini sobat ya, lubang kabelnya ini. Jadi ya begini juga nggak masalah sebetulnya sobat. Tuh lebih ringan ya tuh. Dia pas ya di sini posisinya.
Ya, kita ketok pinggirnya di kerennya sobat ya, di kerennya tuh. Oke, 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 tuh. Oke, sip. Ya, sampai di sini sebelum kita kasih grease sobat ya, atau pelumas, kita coba dulu sobat toleransi daripada maju mundurnya as ya. Caranya adalah ini, kita masukkan aja dulu ke sini. Ya, tuh kita putar tuh. Tutupnya kita pasang. Ya, kita tahu yang ada garis silang. Nah, ini garis silang sobat nih. Temu dengan garis silang. Mana ini? Nah, ini silang sobat nih. Ya, nih silang ketemu silang. Jadi begini. Tuh. Ya, kita luruskan lubangnya nih. Tuh, lubang yang besarnya kita luruskan dulu. Tuh. Ya, kemudian kita ketok sobat pinggir sini ya. 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 Ini masih belum rapat sobat tuh ya. Kita ketok lagi sobat. Ya, tuh sudah rapat tuh ya. Kemudian ini kita tarik maju mundur sobat ya, asnya ya. Tuh. Nah, dia toleransinya bagus sobat. Ya, sekitar 2 mili. Nah, bagus sobat. Tuh, jadi dia mutarnya loncer ya, jangan terlalu sempit sobat. Kalau terlalu sempit nanti macet sobat ya. Untuk itu sil-silnya yang di dalam itu, ring silnya dikurangin lah begitu sobat ya. Tuh. Normal sobat tuh. Untuk itu kita buka lagi sobat. Ya, kita buka lagi karena kita kasih grease sobat ya. Ini hanya untuk mencoba apakah ring sealnya sudah sesuai ya, sehingga toleransi maju mundurnya as ini ada sekitar 2 mili ya, 1 sampai 2 mili toleransi maju mundurnya as. Jadi jangan terlalu sempit sobat, nanti macet ya. Ya, pelan-pelan. Jadi sobat saat membuka ini sobat, membuka tutupnya nih, apabila yang terbuka bagian belakang ini sobat nih, bagian belakang atau bagian depan nggak masalah sobat ya, sama saja sobat, sama saja. Ya, tadi pertama kita yang terbuka adalah tutup depan ya, sekarang yang terbuka tutup belakang tuh, nggak masalah, tidak masalah sobat. Ini kita keluarkan dulu, tuh, ya kita dorong dari sini sobat ya, pakai tangan ya. Nico Grace sobat tuh, sedikit saja sobat ya, ini di busingnya ya, kita putar-putar di dalam lubangnya. Kemudian ini juga kita kasih Nico Grace tuh. Kemudian di ring sealnya ini kita majukan dulu ring sealnya ke depan, dan ini kita kasih dikit saja sobat. Yang tipis kita dorong ke dalam, kita kasih lagi. Jadi setiap lapisan ring-ring ini kita kasih sobat ya, atau ring seal ini kita kasih ya, kita kasih pelumas ya, di depannya kita kasih tuh. Ya, kemudian yang belakang ini ring sealnya kita tarik ke depan dulu, tarik ke depan begitu, kemudian di selahnya kita kasih Nico Grace atau pelumas ya, dorong yang tipisnya ini ya. Oke, sip tuh. Kemudian ini ada kapasnya di samping busing, kita tetesin pakai, saya menggunakan pelumas subbreaker sobat ya, pelumas subbreaker tuh, kita kasih juga di sana.
Kemudian di lubangnya, lubang busingnya kita kasih pelumas subbreaker sobat. Tuh, kita kasih 2 tetes, 2 tetes, 2 tetes, dibalikin juga ya, 2 tetes. Oke. Ya, kemudian ini kita masukkan ke dalam sana. Oke. Oke, masuk. Ya, ini kita tarik kabelnya, kita tarik. Ya, kita tahu tadi yang silang ketemu silang. Nah, ini. Ya, kita tarik. Oke, nah ini. Silang ketemu silang sobat ya. Ya, kita luruskan. Oke, kita tekan. Oke, sip. Kita ketok sobat. Ya, di pinggir sini ya, yang kita ketok ya. Jangan di tengah. Nanti posisi busingnya berubah. Oke, kita lihat. Oke. Tuh, rapet tuh. Tuh, lubangnya juga lurus. Apabila kurang lurus sobat ya, bisa didongkrak pakai obengnya. Didongkrak pakai obeng begitu ya, dimainkan ya supaya lurus. Selanjutnya kita baut sobat. Ingat dari sebelah belakang ya. Tuh, ada lingkaran ini tandanya. Oke, cukup dulu. Nih, lingkaran masukkan dari sebelah belakang ini sobat nih, tuh. Ya, dari sebelah belakang. Yang nonjolnya ini, baut nonjol ini ke depan ya arahnya. Oke, sip tuh. Ya, ini toleransinya juga ada nih. Tuh, maju mundurnya ada. Kita kencangkan menyilang sobat, menyilang ya. Ya, kita tahan pakai tang. Oke, menyilang ke sini. Oke, kemudian yang ini. Oke, menyilang ke sini. Oke, sip. Ya, terakhir sobat, terakhir kita ketok sobat ya. Rumusnya kita ketok 1 atau 2 kali ya, terserah sobat. Yang penting ini lebih loncer ya sobat ya. Tujuannya agar lebih loncer asnya. Kita lihat begini. Kira-kira dia miring kemana? Ke sini. Kita ketok dari sini. 1, 2. Ya, maka dia lebih loncer sobat tuh. Terakhir kita teteskan di lubang busingnya 2 tetes. Ya, kita putar, kita angkat ke atas begini. Oke. Angkat ke atas supaya dia masuk tuh. Oke, sip. Kita tes lagi kabel hitam. Ini harus terhubung semua 5 kabel ini. Ke biru kapasitor tersambung, ke speed 3 merah tersambung, speed 2 coklat ya tersambung, speed 1 abu-abu tersambung. Oke sobat ya, sekarang kita tes apakah dia berputar ya. Kita siapkan kabel buntung ini sobat nih. Nih kabel buntung, siapkan isolasi ya. Oke. Ya, cara pemasangan kapasitor sobat. Yang pertama adalah kabel biru sobat. Ini adalah kabel biru kapasitor langsung ya, langsung. Artinya langsung sobat ke kapasitor nih. Tuh. Ya, kita isolasi. Tuh. Oke. Langsung ke kapasitor kabel biru. Kemudian kabel merah sobat ini kita gabung ke kapasitor sobat tuh. Satu lagi. Ya. Kalau untuk dinamo regensi yang KW sobat atau yang RRT itu bukan ke kabel merah ya, tapi ke kabel hitam atau setrum. Tapi untuk yang ori ini sobat, yang ori dia ke kabel merah ya, sesuai yang kita jelaskan di awal. Tuh ya, kita isolasi biar aman. Kemudian sobat, kemudian ini
dari colokan dua kabel ini, satu ke kabel hitam setrum. Kabel hitam adalah setrum langsung ke colokan nih sobat, ke colokan tuh, ke colokan ya. Oke. Kemudian satu kabel lagi dari colokan, terserah sobat mau ke speed 1 yang abu-abu, atau speed 2 coklat, atau speed 3 merah, terserah ya. Untuk ini kita coba di speed low aja ya, speed 1 abu. Nih kita gabung ke kabel abu-abu ya dari colokan tuh. Oke. Nah ini jangan sampai ada yang kepegang sobat ya, karena ini ada arus tegangan listrik ya. Oke tuh ya, kita pegang begini ya sobat ya, kita pegang begini aman ya, tuh aman ya, nih aman. Kemudian ini kita colokan ke listrik. Oke, langsung berputar sobat tuh ya. Awas ini jangan dipegang, ini mengandung listrik ya. Langsung berputar ke arah kanan sobat. Coba kita matikan tuh, di arah ke kanan ya. Kita hidupkan lagi. Oke tuh ya, ke arah kanan. Demikian sobat tutorial kita bagaimana cara melihat bagaimana melihat skema daripada dinamo regensi ori ini sobat. Karena ini beda dengan dinamo regensi yang RRT sobat ya. Bedanya di mana adalah di pemasangan kapasitor sobat. Pemasangan kapasitor di kabel biru, kapasitor langsung, dan kabel merah atau speed 3 sobat ya ini, sehingga dapat berputar normal ya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.